Siapkan pendengarannya, kita simak apa-apa yang disampaikan oleh beliau. Masya Allah, tabarakallah. Ahlan wa sahlan Bunda Dewi Yul, Masya Allah, di Salimah Persaudaraan Muslimah, Masya Allah, luar biasa, di Masjid Al-Hijrah, ya, Masya Allah, KOB, Komunitas Orang Tua Bijaksana, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini dia Bunda Dewi Yul yang sudah kita nantikan. Silakan Bunda. Langsung aja, temanya menjadi orang tua yang dirindukan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah atas izin dan ridhonya kita bisa bersilaturahim di masjid yang indah ini. Saya memperkenalkan diri, barangkali ada yang belum kenal. Biasanya generasi milenial dan Gen Z tahunya dari ibunya atau dari mbahnya. Kalau tadi saya menggunakan gerakan bahasa isyarat, itu cara saya untuk mensupport dan melatih diri saya supaya tidak lupa, agar saya tetap bisa berkomunikasi dengan anak saya yang tuli dan juga sahabat-sahabat tuli yang ada di Indonesia. Para bunda yang disayangi Allah, dirahmati Allah, calon penghuni surga. Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih berilmu, sama sekali tidak. Saya fakir ilmu, tapi qadarullah di usia saya menuju ke 66 tahun ini, alhamdulillah sudah diberi bonus sama Allah. Masih diizinkan untuk keliling Indonesia bersama sahabat dakwah Al-Mahirah untuk berbagi kabar kebaikan, berbagi pengalaman yang saya rasakan dan sudah saya buktikan. Apa yang saya mau buktikan? Bahwa Allah sesuai sangkaan hamba, bahwa setiap pujian yang Allah berikan tanda cinta Allah, meskipun harus berurai air mata, meskipun harus menangis hampir setiap malam. Apa yang ingin saya ceritakan adalah hal yang saya rasakan. Betapa agung dan maha besarnya Allah, betapa benar ketentuan Allah tidak pernah salah, bahwa benar ujian Allah itu tanda cinta kasihnya kepada kita. Cuma kita terbatas akal dan pikiran kita, sehingga kita menganggap ujian sebagai hukuman.
Ujian sebagai sesuatu yang bisa membebani kita, ujian sesuatu yang membuat kita stres, sedih berkepanjangan. Ternyata dari pengalaman saya, ujian itu cara Allah mereset ulang cara berpikir kita, menguatkan batin kita. Ibu-ibu tahu saya pekerjaannya apa? Sampai detik ini saya bukan ustazah seperti Bunda Hayati. Bunda Hayati. Haya. Kuping sudah mulai berkurang saya dengar. Makanya saya belajar isyarat supaya kalau dengar salah saya bisa Bunda Hayati. Kalau pakai isyarat insya Allah saya nggak salah. Bunda Hayati. Masih ingat lagu saya? Kau putri kecil Kau bukan yang dulu lagi. sudah. Tidak boleh di masjid bernyanyi. Saya cuma memprovokasi. Itu baru satu lagu ya. Kini kau ada takmir masjid nggak di sini? Bukan saya loh yang berdua kan? Iya. Rekamannya sudah berbelas tahun, albumnya sudah berpuluh-puluh, tapi yang laku dan disukai tidak lebih dari 6, 7, 10 lagu. Tapi itu pun sudah Masya Allah. Itu baru 2 lagu yang ibu-ibu tahu ya. Lagu ketiga, semua Terserah padamu, aku sudah. 3 lagu. Lagu keempat, cinta sudah. Mohon kalau ada yang memvideo jangan di-share. Pertama kena copyright. Kedua, Devil nyanyi di masjid. Dimarahin orang banyak saya. 4 lagu masih ada lagi. Ku puisikan rindu di hatimu. sudah. Berapa 5? Oh masih ada lagi. Yale 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 yale. 5, keenam. Ibarat yang terakhir saya mau ingatkan. Masih ada lagi. Coba. Kau putri kecilku. Ini lagu yang terakhir yang saya akan ingatkan kepada para bunda. Ini lagu bekas, lagu yang pernah populer oleh grup band Mersis. Tapi di tahun 2000, Masya Allah, Allahumma barik, saya diberi penghargaan sebagai penyanyi rekaman terbaik. Yang tadi tuh laku dapat penghargaan karena laris, duo terbaik sama Bruni. Yang terakhir ini penyanyi rekaman terbaik. Lagunya apa? Kan saya bersyukur biasanya penyanyi itu dikenalnya 1-2 lagu ya Bu. Allahu Akbar, Allah ngasih nikmat saya Masya Allah. Ingatkah kau pada diriku? Masih mau dengar suara saya? Dengar di YouTube saja. Kenapa saya mau mengingatkan ibu-ibu bahwa pekerjaan saya sampai sekarang saya masih menyanyi? Karena itu pemberian bakat, titipan suara dari Allah. Kenapa saya harus mengingatkan para bunda lagu-lagu saya?
Lagu-lagu yang sebagian masyarakat Indonesia insya Allah tahu lagu itu. Dan waktu itu sudah berpuluh tahun berlalu. Saya bahagia Bunda masih ingat. Tapi di balik lagu-lagu itu semua, saya menangis hampir tiap malam. Karena Allah memberikan titipan 4 anak pada saya. 2 di antaranya penyandang disabilitas tuli yang tidak pernah dikasih kesempatan mendengar suara ibunya. Anak pertama saya, Miska Putri, terlahir tuli, divonis saat usianya 2 tahun. Anak kedua saya, Rama Putra, terlahir mendengar. Alhamdulillah. Anak ketiga, alhamdulillah, tuli lagi. Anak keempat mendengar, Muhammad Raya. Anak ketiga, Surya Putra. Anak keempat, Muhammad Raya. Luar biasa Allah memberikan karunia, memberikan nama agung sebagai pembelajaran hidup bagi saya. Tidak sempat saya ujub alias sombong atas suara yang Allah berikan. Saya juara terus dari kecil, dari umur 9 tahun sudah menjuarai provinsi Jawa Barat. SMP, SMA juara umum se-Jawa Barat. Sampai tingkat nasional saya dikasih kesempatan mendapatkan juara harapan. Saya tidak pernah tahu Allah menitipkan 2 anak tuli dalam hidup saya. Bisa dibayangkan saya menyanyikan tiap malam buat Miska tanpa saya tahu dia tidak pernah mampu mendengar sampai akhir hayatnya. Itu luar biasa cara Allah. Sekarang saya baru sadar, itu cara Allah menyadarkan dan mengajarkan saya. Saya diberi anugerah. Saya merasa lebih beruntung daripada bunda yang dikasih anak sempurna. Saya beruntung. Kenapa? Saya diajarkan menjadi seorang ibu yang bisa dan mampu mencintai anak tanpa syarat. Tidak bisa saya kasih syarat apapun. Dan saya dengan kelahiran Miska, saya diajarkan mampu melindungi perasaannya. Saya diajarkan tidak melukai. Saya ingin anak saya punya percaya diri yang besar, sehingga saya tidak pernah mencela, tidak sempat memarahi, tidak sempat membentak-bentak ataupun menuntut dia harus begini, harus begitu, harus berprestasi A, B, C. Tidak sempat, karena fokus saya bagaimana dia bisa berkomunikasi, bisa bicara, bisa mengungkapkan harapan dan keinginannya untuk minta makan, untuk mengatakan dia lapar, mengatakan saya sakit kepala, sakit perut. Saya ikut belajar kepada speech therapy, ikut belajar selama 5 tahun. Dari usia 4 tahun, karena anak tuli baru bisa diajarkan usia 4 tahun. 5 tahun untuk belajar mengucapkan A sampai Z. Saya belajar. Nangis kalau kesel karena dia K-nya selalu hilang. Mau minta makan, ibu saya mau N-nya hilang, K-nya hilang. Ketemunya setelah usia 9 tahun. Bunda mungkin tidak merasakan kalau bunda langsung dikasih anak sempurna. Bunda yang ada anak umur 1 2 tahun lucu, bisa berkomunikasi. Makin besar memecahkan barang, mulai marah, mulai mendisiplinkan. Saya tidak sempat memarahi. Apa yang saya disiplinkan? Yang ada saya menjaga perasaannya. Saya takut dia tersinggung, saya takut dia terluka. Saya dikasih cara sama Allah. Saya cuma minta Allah kasih lampu di kepala saya, kasih kompas di batin saya. Bagaimana saya bisa melangkah, mengajari, berkomunikasi dengan anak saya. Saya penyanyi, ya Allah. Artikulasi itu penting buat seorang penyanyi. Saya digerakkan untuk menghormati dia. Kalau menegur dia, saya tidak pernah di depan orang, meskipun itu ayahnya sendiri. Saya ajak berdoa. Kan umur 9 tahun dia sudah mulai bisa
belajar membaca gerak bibir. Itu pun tidak selesai, suka salah paham. Karena anak tuli melihat gerakan bibir. Kalau kita menggerakkan bibir, sama kan? Padahal yang dimaksud sampo, sabun, sapu. Kalau nggak pakai isyarat keliru. Apalagi kata-kata yang lain, apalagi kalimat-kalimat yang lain. Saya bilang apa yang harus saya lakukan? Minta sampo dibawain sampo, minta sampo dibawain sabun. Saya belajar bahasa isyarat tadi. Oh, sampo, sabun, sapu, itu baru satu kata. Makan, sakit perut, bahagia. Belajar sampai detik ini saya belajar terus. Karena kita mendengar pun kadang jadi tuli, kita melihat pun juga kadang buta. Karena manusia dasarnya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Kita bisa dibutakan walaupun kita melihat kebaikan orang lain. Kita tidak melihat kebaikannya sama sekali. Kita bisa membenci orang lain tanpa kenal pada orang yang bersangkutan. Dibutakan hati kita. Saya belajar dan belajar terus sampai akhirnya bisa bilang, ibu saya lapar, mau makan. Jadi ada huruf-huruf tertentu yang panjang. Saya bahagia. Usia Giska 9 tahun pas Allah memberikan saya anak kedua. Dititipkan anak kedua yang mendengar. Waktu Rama usia 9 bulan, 10 bulan mulai bisa panggil ibu, mulai jalan. Giska jalannya 2 tahun. Karena dia mengidap juga hipotiroid. Rama bisa bicara, saya nangisnya seminggu, ajaib banget buat saya. Karena saya sudah tahu susahnya. Saya sempat dilempar kaleng minuman sama almarhumah Giska sampai robek 12 cm. Huruf K, untuk menemukan huruf K saya tahan apa yang dia mau. Ayo saya bisa. Dia capek, marah, saya nangis capek. Sampai dia ketemu, begitu ketemu saya bahagia. Dia udah jengkel banget sama saya. Saya kasih hadiah yang dia mau, minuman kaleng, dia lempar langsung. Cukup 12 cm. Berarti mengajari anak bukan cuma doa, usaha, dan ternyata ada air mata dan darah bisa. Saya mengalami. Lalu kenapa saya merasa beruntung? Saya beruntung karena saya mendapatkan anak tuli pertama, kemudian dikasih anak sempurna normal. Saya bersyukurnya beribu kali daripada ibu-ibu yang langsung mungkin dapat anak sempurna. Karena perjuangannya panjang. Saya harus berkomunikasi, salah paham terus tantrum kalau tidak sesuai dengan harapan. Saya belajar menahan rasa malu, belajar menahan pandangan orang. Saya lawan dengan membawa anak saya kemana-mana. Saya cuma bilang, Allah, ini cara mencintai saya. Allah ajarkan keberanian, ini titipanmu. Saya sudah belajar menghargai. Saya sudah belajar menerima apapun kondisi anak saya. Jadi para bunda, anak itu membawa karakternya masing-masing, membawa kesempurnaannya masing-masing. Saya menangis mendapatkan 2 anak tuli. Tiap malam saya bilang, Allah, jadikan anakku ini anak yang bermanfaat bagi sesama. Jadikan anakku yang katanya orang bilang cacat. Dulu tidak ada kata-kata anak berkebutuhan khusus. Dulu tidak ada anak luar biasa. Dulu tidak ada anak istimewa. No, tidak ada. Yang ada Dewi kasihan anaknya cacat, gagu, bisu. Dan sekarang anak saya sudah lebih senang dibantu. Saya penyandang disabilitas tuli. Saya deaf, saya tuli. Itu buat anak
tuli sekarang itu lebih sopan karena mereka bangga punya bahasa sendiri, mereka punya budaya sendiri, budaya tuli. Mereka punya cara yang cerdas yang tidak sama dengan teman-teman dengar lainnya. Saya menangis mendapatkan anak sempurna. Menangis. Saya khawatir kesempurnaannya Allah cabut dari sisi adab, akhlak dan perilaku. Karena banyak orang sempurna, kesombongan meninggalkan titik hitam di batinnya. Banyak orang berilmu tidak punya adab. Saya menangis, saya takut anak-anak saya Allah cabut kesempurnaannya dari sisi adab, akhlak dan perilaku. Saya jaga terus dengan doa. Saya jaga terus dengan anak saya. Karena saya bukan ibu yang sempurna. Allah memberikan hadiah indah buat saya. Belajar rendah hati, belajar menerima, dan itu saya tularkan ke anak saya nomor 2 yang mendengar dan anak saya nomor 4. Anak ketiga juga saya berikan perlakuan sama seperti saya perlakukan bisa. 4 anak saya tidak pernah dengar bentakan saya. Insya Allah anak saya 4-4-nya tidak pernah saya celah dan saya banding-bandingkan dengan anak orang lain atau dengan kakak beradiknya. 4 anak saya tidak pernah saya tuntut untuk menjadi anak yang pintar, anak juara kelas. Tidak. Saya cuma bilang sayang, anak yang rajin itu bisa mengalahkan anak yang pintar. Hidup ini bukan perlombaan, bukan pertandingan. Pertandingan adanya di seni suara, di olahraga. Tapi hidup adalah perjalanan. Perjalanan dari koma satu ke koma yang lain terus. Sampai mati pun tidak selesai, masih ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Apa yang terjadi cara saya mendidik anak? Keluarga saya bilang saya memanjakan anak. Saya bilang saya harus memanjakan anak-anak ini titipan Allah. Saya harus mendidik anak saya dengan santun dan benar karena ada Allah yang melihat. Yang terjadi apa Bunda? Saya mengambil rapotnya, saya menangis. Hasilnya bagus. Saya cuma bilang yang penting naik kelas nak. Ibu jarang di rumah, ibu sibuk. Tapi ibu percaya pada kalian. Ibu percaya anak-anak ibu, anak-anak yang bertanggung jawab. Tidak ada mau saya bikin dia belajar, saya nongkrongin juga beda pelajaran. Silatusnya beda. Kurikulumnya apalagi, kita zaman kita masih aljabar. Betul nggak Bunda? Anak sekarang udah matematik, apa segala macam. Kita harus rendah hati kepada anak-anak kita. Mereka lebih cerdas. Yang harus kita jaga adalah akhlak, adab, dan emosi. Kecerdasan kadang membuat anak kita lupa. Kecerdasan membuat anak-anak kita perlu validasi, butuh pengakuan. Takut nggak dibilang hebat, takut nggak dibilang jagoan. Anak saya 3 laki-laki, 1 perempuan. Hasil yang diberikan, saya bilang, ibu bahagia banget, terima kasih. Saya terima kasih. Ibu tidak meminta nilai seperti ini. Apa jawaban mereka? Karena ibu tidak menekan, kita jadi enjoy. Saya biarkan dia mau main band boleh, tapi tugas selesaikan. Dan saya tidak pernah nyuruh. Yang saya lakukan, nah nanti kalau di luar tolong doakan ibu di sujud akhirmu. Saya nggak nyuruh sholat, enggak. Minta tolong didoakan di sujud akhirnya, biar ibu sehat selamat panjang umur. Meminta tolong. Jadi Bunda, anak-anak tidak suka diperintah, tidak suka jadi bawahan, tidak suka disuruh-suruh. Minta tolong sama anak. Mereka akan melihat perlakuan kita kepada mereka. Mereka akan tularkan kepada anak-anak. Saya menjadi saksi hidup. Anak saya memperlakukan anaknya dengan sopan.
Bunda barangkali sering ikutin, ada beberapa yang ikutin Instagram anak saya laki-laki Rahmat. Anaknya berbuat apa aja dia sabar. Sampai pakai CCTV ngeliat tuh anaknya gabut sampai bapaknya kejengkang. Hanya dikasih tahu bahwa itu perilaku tidak bagus. Dikasih tahu, diberi paham, bukan dimarahi. Anak umur 4 tahun tahu gengsi, tahu kehormatan, tahu martabat. Seperti kita juga, kita tidak suka dikritik oleh orang di depan umum. Saya yakin di sini nggak ada orang-orang seperti itu, bunda-bunda yang solehah, mengkritik sahabatnya, mengkritik temannya di grup, seolah-olah paling benar dan perhatian peduli. Padahal itu cara mempermalukan teman. Beriman saja tidak cukup, harus punya kesadaran menjaga perasaan orang lain, kesadaran menghormati orang lain. Anak saja harus dijaga perasaannya. Yang kita lahirkan, katanya kita yang memberi makan, katanya kita yang mendidik. Bunda, itu ridha Allah. Bunda diberikan keturunan. Jangan salah paham. Bunda dikasih keridhaan Allah mendapatkan keturunan, dipercaya. Mungkin di gedung ini ada yang sudah berbelas tahun menangis tiap malam minta keturunan. Di luar gedung ini ada beberapa ribu juta orang yang menangis sebagai pejuang dari semua. Tidak semua dapat keturunan. Jadi kalau ada yang sudah dikasih keturunan, dikasih ujian, mungkin ujian soal ekonomi, soal pasangan, soal apapun, jangan anak jadi sampah emosi orang tua. Jadi luapan kejengkelan karena merasa sudah kerja di luar atau hari-hari sudah capek sebagai ibu rumah tangga, memperlakukan anak tidak sopan. Anak tetangga saja dititipkan pada kita, kita menjaga, menghormati ibunya, ayahnya yang sudah percaya menitipkan kepada kita. Kenapa? Allah yang menitipkan anak kepada kita, kita sewenang-wenang merasa capek membesarkan, merasa harus anak itu menurut satu arah apa yang kita mau. Tidak. Itu nikmatnya. Anak dengan berbagai macam karakter, berbagai macam perilaku, itu nikmatnya. Saya mau menceritakan betapa nikmatnya kalau Bunda pada suatu hari seusia saya, kita pergi keluar kota. Ibu jaga kesehatan, love you. Aduh, itu kayak diguyur air es. Masya Allah. Meskipun kalau yang bungsu bawahnya boleh subsidi bensin enggak Bu? Tapi dia lakukan itu tidak selalu, kadang karena dia butuh. Ada saatnya tanpa, Bu udah sampai mana? Anak nomor 2 gitu, Bu, bismillah ya. Bu, saya mau boarding, Bu doain aku ya. Itu nikmat banget. Karena mereka tidak pernah saya berikan perlakuan. Dari mana ilmunya? Dari Kiska, dari anak pertama saya yang tidak sempurna. Saya jadi tahu belajar menghargai perasaan anak. Saya jadi tahu betapa mereka ingin dihargai sebagai manusia seutuhnya. Dan saya mohon mulai hari ini Bunda pulang, andaikan pernah menorehkan luka pada anak-anak, minta maaf supaya dia tidak membawa di core memorinya dia sampai dia dewasa. Pernah ada ucapan atau perilaku Bunda yang melukai, itu tidak akan hilang sebelum Bunda minta maaf. Dan maafkan ibu, maafkan mama kalau ada laku ucap yang menyakiti. Mungkin mama lagi capek, lagi tertekan, cicilan belum lunas, harus bayar hutang, udah jatuh tempo, gitu kan? Bilang anak itu kalau sudah melewati waktu, insya Allah mereka akan memaafkan dan tidak mengulang-ulangi lagi seperti ada sejarah. Dulu ibu tuh begini aku, dulu ibu itu mama itu begini. Banyak contoh Bunda. Saya pernah dalam kajian seperti ini datang seorang ibu pada saya menangis di depan umum, dia bicara. Suaminya meninggal saat anak-anaknya masih kecil, punya anak perempuan 2. Dia berjuang buat membesarkan anaknya dengan segala daya upaya. Dia masukkan anaknya ke
pondok dua-duanya. Dia ajarkan syariat Islam yang betul-betul kasar, tegas ibunya itu. Seutuhnya ini anak menjadi anak soleha. Niatnya baik, baik sekali, karena tidak ada seorang ibu yang ingin anaknya buruk. Tidak ada seorang ibu yang ingin anaknya tidak bahagia. Tapi karena kita salah cara, si ibu ini mendapatkan perlakuan yang di luar dugaan. Dua-dua anaknya meninggalkan dia karena menikah, menjauhkan diri seolah-olah bebas merdeka dari pantauan ibunya, tidak mau lagi dekat dengan ibunya, lebih dekat dengan keluarga para suaminya. Dua anak. Kalau satu, mungkin satu anak ini keras kepala. Ini dua-duanya melarikan diri dari ibunya. Terlalu tegas, merasa bertanggung jawab, tapi ada kesombongan di sana. Anak itu cuma bisa dapatkan kewajiban kita. Kita nggak punya hak pada anak kita. Kalau saya, pendapat saya, nggak ada hak. Adanya kewajiban mendoakan, kewajiban merawat, kewajiban membesarkan. Setelah mereka berumah tangga, Allah akan menjaga dia dengan kehidupannya yang baik. Kewajiban kita mendoakan terus sepanjang hayat kita di kandung badan. Andai kan kita sudah berdoa dari anak-anak kecil supaya anak kita jadi anak yang soleh atau soleha. Kalau dia anak yang berbakti, dia akan ingat pada kita. Jangan menuntut anak. Bayangkan Bunda, ada orang tua lihat anaknya beli mobil ikut kepo. Anakku sudah beli mobil baru loh. Bu, leasing bu. Potong gaji bu. Mereka punya soal yang berat sendiri Bunda. Anakku baru beli rumah loh. Rumahnya bagus. Rumah ibunya ini bocor-bocor belum dibetulin. Bu, cicilan KPR 30 tahun 20 tahun. Mereka juga ingin membangun hidup bersama istri dan anak. Jadi kalau ibu ingin suatu saat dirindukan dengan anak, mulai hari ini perlakukan diri dan anak kita dengan baik. Dengan ibu menghargai anak-anak itu sama menghormati diri kita sendiri. Supaya anak kita menghormati kita, hormati dulu mereka. Mereka Allah ukirkan di rahim kita buat jadi teman kita, buat jadi penyempurna hidup kita sebagai perempuan. Tapi bukan berarti yang belum Allah berikan anak tidak Allah sempurnakan. Allah maha baik. Kaget ya.